Hai Rebahaners, gimana kabar kalian? Sehat kan? Udah siap belum nyimak video film yang selalu menarik seperti senyuman dia yang selalu terbayang? Kali ini kita bakal bahas film yang rilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang memiliki kelainan yang suka membunuh orang-orang tidak bersalah. Seperti biasanya, film psikopat selalu menyediakan adrenalin yang menarik, jantung berdebar, dan nafas tak karuan. Daripada berlama-lama, mending kita langsung saja ke adegan filmnya. Action! Tahun 1989, kita sedang diperlihatkan seorang pria sedang berkendara di mobil. Lalu kemudian kita diperlihatkan bocah kecil imut sedang main ayunan di depan rumahnya sendiri. Bocil ini bernama Aceng. Sementara itu kita juga diperlihatkan ibunya si Aceng yang sedang cemas akan penyakit yang diderita si Aceng. Diketahui Aceng menderita penyakit CIPA, di mana penderita tidak bisa merasakan sakit dan tidak bisa merasakan suhu panas dan dingin. Contoh, dia sedang berlari di sebuah lapangan dan kakinya tertusuk paku. Ia sama sekali tidak merasakan apa-apa meskipun darahnya sudah hampir habis. Kemudian kita melihat mobil yang di awal scene tadi berhenti tepat di depan Aceng. Lalu terlihat seorang pria menghampiri si Aceng dan menawarkan sebuah sepeda BMX untuk freestyle di BSD Extreme Park. Karena si kecil belum mengerti apa-apa, akhirnya si kecil itu pergi bersama om-om random. Di saat ibunya melihat ke arah jendela, Aceng sudah tidak di ayunan lagi. Scene berlanjut ke Om dan Aceng. Si Om ini berhasil menipu Aceng ke bekas rumahnya, di mana rumahnya ini tampak sudah lama tidak ia tinggali bersama keluarganya. Ternyata pria ini bernama Jebo. Terlihat Jebo menggoreskan pipi Aceng dengan pisau. Di sini sepertinya ia paham penyakit yang dialami si Aceng. Ternyata di sana Aceng bukanlah satu-satunya bocil yang diculik. Terlihat wanita kecil bernama Naura sudah tergantung di sana, lalu kemudian tanpa basa-basi, si Jebo langsung menusuk wanita itu tepat di depan Aceng. Mulai tidak beres dengan situasi ini, Aceng berusaha kabur dari tempat yang seram itu. Tapi sayangnya, langkah Aceng terlalu kecil sehingga dia bisa ditangkap kembali oleh si Jebo. Scene berganti 5 tahun sudah berlalu. Di sini kita melihat sosok wanita manis yang bernama Balkis. Setelah tragedi yang menimpanya membuat dia kehilangan kedua orang tuanya, Balkis pindah ke kota yang sama dengan Aceng dan Jebo untuk tinggal bersama uncle yang bernama Aji. Sesampainya di rumah, Balkis disambut baik oleh istri beliau bernama Aci dan sepupunya yang kecil bernama Cutbre. Karena sebagai penghuni baru di sana, Balkis masih kaku dan masih banyak diam layaknya manusia. Mulai beradaptasi menggunakan teknik introvert di awal. Peristiwa penculikan yang dilakukan Jebo terhadap si Aceng, si Jebo ternyata tidak jerah dan masih produktif untuk menculik dan membunuh, di mana korbannya terlihat mayoritas perempuan yang masih kecil. Si Jebo masih konsisten membawa korbannya ke rumah kesayangannya itu. Di hadapan Aceng, ia selalu memperlihatkan si Aceng sesuatu yang sadis sehingga bocil ini sudah mulai terbiasa dengan tingkah laku yang diperbuat oleh si Jebo. Yang artinya Aceng sudah mulai terkontaminasi oleh kelakuan yang sering diperlihatkan oleh si Jebo. Untuk melatih mental Aceng yang sudah mulai rusak, Jebo pun menyediakan gadis remaja yang bernama Intan, pelayan yang Jebo culik semalam untuk eksperimen awal pembentukan karakter yang buruk. Tanpa disadari, Aceng sudah berumur 11 tahun sedang melihat Balkis yang tidak sengaja melewati rumah si Jebo. Di sini Balkis hampir tertabrak mobil truk suku dinas yang membuat seorang pria ganteng menghampirinya bernama Tejo. Bener aja kata orang ya, zaman sekarang mah udah zaman yang sat-sat gitu. Belum lama, Tejo menawarkan Balkis untuk menemaninya pulang ke rumah. Karena ketampanannya, Balkis pun sulit untuk menolak penawaran ini. Setelah melihat sekolahnya, Balkis akhirnya memilih untuk pulang ke rumah sendirian. Entah kenapa, ia malah mampir ke tempat si Tejo, mungkin karena rindu yang sangat menggebu nih guys.
Di sana Tejo mengenalkan Balkis ke ayahnya yang agak sedikit mabuk. Sehabis mengunjungi rumah Tejo, Balkis pun melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Balkis melewati rumah Jebo lagi, di mana di sana Balkis melihat ia sedang dilihat dari kejauhan oleh si Jebo. Sesampainya di rumah, Balkis mulai kena omel oleh pamannya dikarenakan banyak kuota tapi tidak sempat ngabarin pamannya. Di tempat lain kita melihat Intan berhasil membujuk si Aceng untuk melepasnya keluar. Namun sayangnya kepekaan seorang Jebo tidak bisa dipungkiri. Karena kesal dengan kelakuan si Intan yang mau kabur, Jebo pun tidak ragu untuk membakarnya dengan kondisi masih hidup. Di bagian lain Tejo mengajak Balkis untuk berkencan. Di sana juga ia sempat merasakan hawa mulut satu sama lain. Namun tidak berlangsung lama, Balkis pun tertangkap basah dan disuruh pulang oleh pamannya. Karena sudah mengakui dirinya sudah dewasa, Balkis pun akhirnya mulai marah nih ke pamannya. Di sini Balkis bilang kalau sebenarnya dia tidak mau tinggal di kota ini bersama pamannya. Namun di sini pamannya langsung memberitahu kalau ia sudah membuat janji ke ayahnya Balkis. Kalau di antara mereka berdua sudah ada yang meninggal, maka salah satu dari mereka akan menjaga keluarganya. Setelah dengar perjanjian itu, Balkis pun tidak bisa membalas lagi. Lalu terlihat Balkis sedang mengemas barang-barangnya guna untuk pergi dari rumah pamannya. Namun di sini istri pamannya memberitahu ke Balkis kalau pamannya itu tidak semata-mata benci nih ke Tejo. Semua ini dikarenakan ibunya Tejo tewas bunuh diri sehingga membuat pamannya tidak percaya kalau mental Tejo itu baik-baik saja. Shock. Mendengar hal itu, Balkis langsung lari keluar untuk melampiaskan kesedihannya. Tanpa ia sadari, ia pun sampai ke depan rumah Jebo. Ini membuat Balkis penasaran dan memburu si Aceng yang selalu saja mengintip di atas jendelanya. Setibanya di sana, Balkis sempat melihat potongan koran yang ditempel di buku berisi tentang kehilangan si Aceng. Tidak sempat untuk menolong Aceng, tiba-tiba dari belakang Balkis pun berhasil ditangkap oleh si Jebo. Sudah sehari berlalu dan tak kunjung pulang, pamannya memutuskan untuk mencari si Balkis. Setibanya di halaman rumah Jebo, sang paman sempat berkomunikasi nih dengan si Jebo kalau dia sedang mencari keponakannya. Namun ia malah kena usir oleh Jebo dan berhasil membohongi sang paman. Tapi pada saat ia mau pulang, sang paman mendengar suara teriakan Balkis dari dalam, sehingga itu membuat si Jebo terpaksa harus menembak paman hingga tewas terluka. Keresahan Jebo karena suara Balkis yang terlalu cempreng membuat Balkis dikurung ke ruang pendingin yang kedap suara. Di bagian lain, Tejo yang keliling diiringi rasa rindu ke Balkis membuat dia menemukan mobil sang paman terparkir di halaman rumah Jebo. Ia pun mulai beraksi untuk mengecek sesuatu yang terjadi di sana. Sempat menemukan si Balkis di ruang pendingin itu, Jebo tiba-tiba menghabisi Tejo dari belakang yang membuat Tejo tewas mengenaskan. Di sini Jebo menyadari kalau Aceng tidak memiliki bakat untuk menjadi penerusnya sehingga membuat ia sangat marah dan berteriak. Di hal lain, kekhawatiran Jebo akan pertumbuhan dari Aceng yang tidak bisa merasakan rasa sakit berpotensi membunuh dia di saat tiba waktunya. Jebo langsung menusukkan tangan Aceng ke meja lalu pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Balkis berhasil keluar dari ruang pendingin itu. Di sana ia langsung bertemu dengan Aceng. Balkis pun berhasil membawa kabur si Aceng dari rumah neraka itu. Saat yang sama, Jebo yang sudah mengetahui Aceng sudah tidak ada di dalam rumahnya langsung bergegas ke arah rumah sang paman guna untuk menghabisi semua orang yang ada di sana. Yap, sedikit penjelasan, di sini rumah sang paman dan Jebo itu sangat dekat ya guys. Makanya si Jebo tahu rumah sang paman di mana. Karena kepolosannya, sang istri paman membukakan pintu tanpa rasa curiga yang pada akhirnya ia mati ditusuk berkali-kali. Melihat itu, Cut Bre langsung lari ke atas kamarnya. Di sini jasad dari sang paman disatukan dengan jasad istrinya dan Jebo mulai membakar rumah mereka. Nah, belum cukup puas dengan yang dia lakukan, Jebo langsung ke atas guna membunuh si Cut Bre. Bukannya membunuh Cut Bre, Jebo malah mengubah niatnya untuk merawat Cut Bre sebagai pengganti Aceng yang sudah tidak ada lagi di rumahnya. Tak berselang lama, Balkis sudah tiba di rumah sang paman. Di sini ia melihat kedua jasad itu dengan rasa sedih yang dalam. Karena kesal dengan kelakuan Jebo, Balkis pun berhasil menusuk Jebo dari belakang. Tapi yang namanya psikopat pasti kuat. Sudah ditusuk, ia masih bisa kabur dari sana.
Di sana Balkis sedang menelpon polisi untuk bantuan. Tiba-tiba Aceng menusuk Balkis bertubi-tubi. Kenapa nggak dari tadi begini? Sepertinya Aceng belum puas membunuh Balkis, ia pun membunuh Cutbre dengan sadis di sana. Sementara itu Jebo sudah sampai di rumah dengan keadaan yang setengah sekarat. Aceng pun mulai pulang ke rumah dan menghabisi Jebo tanpa ampun. Tapi sebelum Jebo meninggal, ia sempat berterima kasih karena sudah bersabar di dalam pembelajarannya selama ini untuk menjadi seorang raja psikopat. Di pagi hari kita diperlihatkan polisi sudah mengidentifikasi lokasi rumah sang paman. Mereka yakin kalau semua ini terjadi karena kebakaran, bukan pembunuhan. Di sana juga ditemukan puntung rokok dan kompor yang menyala nih guys. Mereka berpikir kalau keluarga ini terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu Aceng tetap melanjutkan hidupnya di sana. Terlihat tulang dari Jebo berhasil dipajang layaknya hiasan di sana. Di akhir movie kita diperlihatkan oleh sosok wanita yang sedang berlari menuju ke arah rumah neraka itu. Dan sepertinya wanita itu meminta pertolongan ke orang yang salah. Dan film pun tamat. Yup, itu dia film yang sebenarnya kita bisa ambil banyak pelajaran. Mulai dari kerukunan tetangga sampai nasihat orang tua yang harus kita dengar. Kalau saja Balkis fokus sekolah dan tidak macam-macam di sana, mungkin saja ia akan baik-baik saja karena tidak menemukan hal yang aneh sehingga merasa penasaran. Terima kasih udah nonton channel ini, salam sehat semuanya, assalamualaikum.